Afifah, setelah kita melakukan olah data gitu ya, kita udah kumpulin nih datanya, udah kita olah. Nah, setelah itu kan kita masuk ke analisis data. Nah ini tuh sering banget jadi momok bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan tahap ini, karena rasanya kayak aduh analisis data, analisis angka lagi. Rasanya udah kayak nyerah, tolong. Ya padahal isinya itu memang mayoritas ya bisa dibilang ya, kalau analisis data itu adalah angka-angka. Angkanya itu pun bukan angka-angka yang bisa dibilang sederhana. 0, sekian, kemudian persentase berapa dan lain sebagainya. Itu yang justru membuat mereka mungkin agak sedikit shock dan juga takut ya untuk melakukan ya. Angkanya bukan satu sama dengan apa, kayak tadi mungkin sebelumnya teman-teman diolah data, coding tuh satu sama dengan ini. Kalau di analisis tuh beda lagi. Beda lagi, angkanya justru sangat unik ya, artinya karena di desimal, jadi mungkin teman-teman ketika ngelihat itu mindsetnya adalah bagaimana kemudian cara bacanya, bagaimana hasilnya, bagaimana penarikan kesimpulannya. Nah itu yang bisa dibilang cukup membuat takut ya. Jadi tantangan tersendiri ya. Padahal tadi ya kalau kita lihat itu kita tidak hitung manual kalau sekarang ya. Ya betul sekali. Kita sudah dibantu. Betul. Padahal sudah ada alat bantu ya. Bisa dibilang kalau misalkan analisis data ini adalah suatu hal yang bisa dikerjakan lumayan makan waktu yang singkat. Karena tadi udah ada alat bantu ya, ada Excel, kemudian ada SPSS ya, yang mereka gunakan. Jadi data mentah yang sudah mereka olah di pengolahan data tadi awal, tinggal mereka masukkan aja sebenarnya di dalam aplikasi-aplikasi untuk alat bantu mereka itu. Keluar hasilnya, sebenarnya sesimpel itu ya Mbak ya. Jadi kalau analisis data itu tahapnya berarti kita setelah diolah datanya, kita analisis gitu betul. Ya. Yang dianalisis adalah tadi menggunakan alat bantu, jadi teman-teman nggak usah takut menghitung sendiri. Iya betul. Nah tinggal kemudian kita interpretasikan hasil analisisnya. Nah kalau di penelitian kuantitatif itu biasanya step-stepnya untuk analisis data itu gimana sih? Yang pertama tentu ya mereka harus menyiapkan tabel induknya atau tabel mentahnya mereka ya. Dan biasanya kalau di bab bagian pengolahan data itu sudah clear, sudah selesai, otomatis di bab 4-nya sebenarnya tinggal menjalankan alurnya aja. Tinggal memasukkan data, tabel induk dan lain sebagainya. Nah yang paling penting adalah 2 uji utama ya, ada uji validitas dan juga uji reliabilitas ya Mbak, yang biasanya teman-teman tuh harus menggunakan itu ya. Iya, itu syarat sebelum nanti teman-teman bisa mengolah bahkan sampai menganalisis. Karena kalau uji validitas dan reliabilitas itu kita harus pastikan dulu nih instrumen penelitian kita itu bisa nggak digunakan, valid dan reliable nggak, dan itu harus diuji dulu ya. Harus diuji dulu. Jadi step paling utama adalah validitas ya, untuk cari tahu valid atau enggaknya lah ya, sesimpel itu. Jadi nanti kalau di dalam SPSS-nya itu biasanya teman-teman sudah menemukan yang namanya R hitung. Mereka tinggal memetakan mana yang dibaca. Kemudian mereka sandingkan atau mereka bandingkan dengan adanya nilai R tabel. Ya, apakah dia lebih besar atau apakah dia lebih kecil? Nah itu mempengaruhi ya hasilnya, apakah valid dan reliable. Nanti teman-teman tinggal memasukkan rumusnya saja. Iya, betul sekali. Biasanya sudah ada ketentuan ya teman-teman untuk apakah instrumen penelitian itu memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Ibaratnya kalau analisis data ini sebenarnya nilai yang kita dapat dalam uji SPSS ya, kita bandingkan dengan standar nilai yang sudah kita tentukan, apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil. Terus tinggal kita lihat deh asumsinya gimana, cara penarikan kesimpulannya. Kalau lebih besar nih adalah apa, kalau lebih kecil adalah apa, tinggal kita deskripsikan. Sebenarnya simpel itu ya Mbak ya. Cuma kadang tadi ya pertama udah jadi momok, makanya kita harus mengclearkan dulu nih buat kita dan juga teman-teman untuk bisa, ternyata nggak sesulit itu loh uji analisis data di penelitian kuantitatif. Jadi kalau tadi ternyata sudah ketemu nih ya hasil uji validitas, sudah ketemu hasil uji reliabilitasnya seperti apa. Nah selanjutnya teman-teman di analisis data kita juga perlu nih untuk tadi ya mengetahui apakah kalau biasanya di penelitian teman-teman itu carinya adalah hubungan variabel X dan variabel Y. Nah itu harus menggunakan uji analisis data tertentu. Iya betul sekali. Artinya kalau di analisis data berarti kan kita nggak harus stop sampai reliabilitas ya. Justru itu adalah permukaannya ya. Awalnya nih. Nextnya itu disesuaikan dengan penelitiannya itu lagi ngomongin tentang apa. Kalau tadi Mbak Fatma bilang gitu ya, biasanya banyak sekali yang
berbicara tentang hubungan berarti dia berarti menggunakannya uji korelasi ya. Terus teman-teman mahasiswa harus dilihat juga kalau uji korelasi itu sebenarnya ada asumsi bawaannya juga. Misalkan datanya itu harus dikatakan normal, datanya harus dikatakan linear. Harus diuji normalitas dan linearitasnya dulu ya untuk syarat teman-teman nanti akan melakukan analisis korelasi tadi. Betul. Nah kalau kita pakai contoh nih, mahasiswa kalau yang mahasiswa sering lakukan adalah tadi ya menganalisis hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah gimana sih step-stepnya untuk kemudian kita melakukan uji analisis itu? Oke, kalau korelasi sebenarnya mau uji apapun itu ya, paling basic itu adalah mencari tahu secara asumsi bawaannya itu dulu seperti apa. Kita boleh melakukan uji korelasi jika apa ya. Betul. Misalkan uji normalitas dan juga linearitas, kita harus penuhi dulu 2 asumsi uji tersebut baru bisa kita melihat uji korelasinya itu seperti apa. Lagi-lagi balik lagi yang namanya analisis data ya Mbak, adalah hal yang paling mudah. Artinya adalah ada standar patokan nilai yang sudah ditentukan sejak awal. Misalkan ternyata kalau dalam uji korelasi biasanya mahasiswa akan memetakan 2 angka ya yang terlibat dalamnya, ada nilai signifikansi dan juga ada nilai Pearson korelasinya ya. Dimana kalau namanya nilai signifikansi pasti sudah ada bawaan angkanya. Kalau angkanya di bawah 0,05 artinya apa ya. Kemudian Pearson korelasi kalau misalkan contohnya 0,900 berarti dia tuh kekuatannya apakah kuat, sedang, lemah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita balik lagi ya, walaupun angkanya sulit ya dipetakan, tapi sebenarnya apa yang kita mau jelaskan atau apa yang kita interpretasikan itu sebenarnya udah ada patokan dasarnya ya. Yang penting teman-teman tahu patokannya tadi misalnya 0,5 gitu berarti kalau di bawah dia itu ada berkorelasi, berkorelasi kalau di atas atau melebihi itu, dia tidak berkorelasi. Tidak ada korelasi antara tadi variabel X dan variabel Y. Udah selesai itu ya analisis data ya. Tinggal biasanya apa habis itu ya Mbak? Paling mereka langsung menginterpretasikan dengan kalimat ya, untuk penarikan kesimpulan dari setiap uji ya. Jadi kalau tadi kita sudah analisis, kemudian kita tarik interpretasinya ke dalam kesimpulan dari uji analisisnya, yang tidak boleh dilupakan adalah tadi mengkorelasikan juga dengan teori yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah itu juga tahapan penting di pembahasan ya. Betul sekali. Justru yang mengaitkan dengan teori ini yang bisa dibilang mahasiswa cukup kesulitannya adalah di bagian ini, bukan analisis bagian ngitung-ngitungnya. Bukan analisis ngitung-ngitungnya, cuman karena angka mungkin mereka langsung kayak ini paling sulit daripada yang bentuknya kalimat mungkin ya. Justru kalau misalnya kita bicara tentang pembahasan dengan refleksi teori dan lain sebagainya, itu adalah poin yang sangat penting dan itu biasanya membutuhkan ketajaman dari analisis mahasiswa per individu tuh akan seperti apa ya. Biasanya ya Mbak, misi anak-anak tuh di apa sih kalau misalkan pembahasan dengan teori nih? Mereka tuh biasanya kurangnya di pembahasan apa sih? Tadi ya mungkin lupa bahwa hasil angka tadi perlu diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori yang sebelumnya sudah mereka tulis gitu. Seringkali misalnya teorinya ketinggalan, nggak dibahas lagi di akhir. Padahal ditulis itu akan digunakan untuk analisis data gitu. Betul. Karena mungkin mereka mikirnya kayak, teorinya kan udah dipakai pada saat mereka membuat instrumen penelitian. Jadi mungkin nggak usah dipakai lagi di pembahasan ya. Padahal justru itu harus dimunculkan lagi ya. Jadi nggak cuma sampai ketemu nih hasil angkanya segini, nilai signifikansinya segini, kemudian ketemu kesimpulannya ini, lalu berhenti. Betul. Itu ya berarti yang PR-nya adalah mengaitkan antara hasil dari analisis data ke interpretasi hasil penelitiannya dengan keterkaitan teori. Betul sekali. Jangan lupa juga Mbak Fatma, kalau misalkan kita bicara tentang analisis berarti harus menjawab tentang hipotesis penelitian. Betul, nah itu yang mau dicari ya awalnya. Soalnya mereka tuh kadang terlalu terlena, misalkan sudah sampai uji korelasi atau uji apapun itu, lupa menjawab hipotesisnya ini apakah diterima yang mana ini. Apa kemudian ada hubungan atau malah sebaliknya. Betul. Nah itu yang biasanya sulit ya untuk mereka lakukan atau terkadang sering banget untuk lupa mereka. Kalau misalnya tadi kita kaitkan dengan interpretasi hasil dengan teori. Contohnya misalnya kalau kita menganalisis tentang bagaimana hubungan antara terpahan iklan dengan misalnya respon audiens gitu atau minat audiens. Nah, kita menggunakan teori apa yang sudah kita pakai, misalnya stimulus respon kah atau misalnya uses and gratification kah. Nah, itu
ketika hasil analisis datanya misalnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nih antara variabel X yang tadi terpaan iklan dengan Y-nya, apakah tadi ya memenuhi kebutuhan atau misalnya minat beli. Nah, si teori tadi, teori SOR ataupun teori uses and gratification-nya itu kan mendukung jawaban kita, betul. menjelaskan jawaban kita. Oh, ternyata betul loh hasilnya sesuai dengan teorinya bahwa teori uses and gratification itu menyebutkan bahwa setiap manusia itu punya tadi ya kebutuhannya, kemudian dia mengonsumsi media sama nih dengan hasilnya bahwa ada pengaruh nih antara media dengan tadi ya minat seseorang untuk membeli sesuatu. Artinya kalau misalkan dalam analisis data hasil statistik tidak berdiri sendiri. Betul. Ya, artinya ada keterlibatan teori, ada keterlibatan interpretasi yang kemudian muncul, penarikan kesimpulan dan lain sebagainya. Dan itu nanti sampai ke tadi kita bisa menentukan apakah hipotesisnya tadi betul sekali diterima atau ditolak. Sehingga biasanya berarti kalau untuk penarikan kesimpulan itu bisa dibayangkan di bab 4-nya ya. Justru malah kita udah tahu ya hipotesis yang diterima tuh mana dan itu adalah kesimpulannya sebenarnya ya. Betul. Karena itu yang sejak awal dan membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu adanya tadi ya hipotesis penelitiannya.